Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari karunia-Nya. Kita boleh melalui hari ini dengan penuh selamat. Semua hanya karena anugerah. Dan karena itu mari kita datang menghampiri Dia, menyatakan penyembahan kita dan kerinduan kita yang besar untuk mendengarkan firman-Nya serta memohon perlindungan lewat doa malam saat ini. Untuk itu mari kita siapkan hati kita menghadap Dia dan saya jemput kita berdiri. Kita mau mengatakan kepada Tuhan, kuperlukan juru selamat. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malamku tenang. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malamku tenteram. Pertolongan kepada kita dalam ibadah ini, itulah datang daripada pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang setia memeliharakan ciptaan tangannya sampai kepada kita pun. Kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita angkat pujian Penuhkanlah Bejanaku. Dan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, betapa kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab kami sadar bahwa firman-Mu lah yang akan memberi kuat bagi kami untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Dan karena itu kiranya Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Sefanya, kitab Nabi Sefanya, pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-14, hingga ayat yang ke-20. Firman Tuhan demikian. Bersorak-soraklah, hai putri Sion. Bertempik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tema kita, Tuhanlah yang mengendalikan keadaan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, saya mempunyai satu keyakinan yang kuat bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk terus berada dalam tekanan-tekanan hidup. Akan tiba saatnya apa yang kita rasakan dalam hidup, yakni kepahitan, Tuhan akan mengganti semua itu manis dan indah pada waktunya. Kepada orang Israel yang ada di pembuangan Babel, jelas bahwa keadaan mereka sudah semakin parah. Mereka ada dalam keputusasaan, mereka ada dalam ketiadaan harapan hidup. Dan karena itu mereka sangat membutuhkan pertolongan dan pemulihan atas hidup mereka. Itulah sebabnya seruan Nabi Sefanya tentang janji Tuhan bagaikan angin segar bagi mereka. Berita kelepasan menjadi berita yang dinanti-nantikan oleh semua mereka.
bahkan semua orang yang ada di dalam tindisan. Dan ketika hal itu dijawab oleh Tuhan, semangat yang patah menjadi pulih kembali. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tak ada hal yang lebih indah bagi seorang atau kelompok orang yang berada di dalam penindasan selain datangnya seorang penolong untuk membawa mereka keluar dari penindasan itu. Ungkapan Nabi Sefanya dalam bagian ini memberi penguatan bahwa Tuhan akan menyatakan kemahakuasaannya dengan mengembalikan keadaan umat itu dari umat yang sudah dipermalukan, dari umat yang sudah diaibkan, menjadi kepujian dan kemuliaan di depan bangsa-bangsa. Perhatikan ayat yang ke-16. Di sana dicatat, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Dan pada ayat yang ke-19 lebih jelas lagi. Allah mengatakan, aku akan menyelamatkan yang pincang. Keadaan bangsa itu adalah keadaan yang pincang. Mereka tidak lagi sempurna untuk berjalan. Mereka tidak lagi kuat untuk melangkah. Sekarang Tuhan datang dan mengatakan, aku akan menyelamatkan kamu yang pincang. Mengumpulkan kamu yang terpencar. Dan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Kalimat-kalimat ini menandakan bahwa pada saat itulah umat telah berada dalam keadaan yang terimpit itu, diangkat ke tempat yang bebas dari segala hal yang menakutkan. Umat yang sedang dalam keadaan yang terperosok itu, diangkat oleh tangan Tuhan, keluar dari situasi yang mencekam, masuk dalam situasi yang penuh dengan sorak kegembiraan. Itulah yang disebut dengan perayaan hari-hari besar. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita juga terkadang berada di dalam situasi-situasi seperti yang dialami oleh Israel. Terkadang kita ada di dalam tekanan. Terkadang kita ada di dalam pergumulan yang berat. Terkadang kita berada dalam situasi yang sangat sulit, membuat kita tidak mampu untuk bangkit dan bergerak. Terlebih dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Betapa banyak orang mulai merasakan apa yang disebut kehimpitan oleh beban yang sangat berat. Rasanya tidak mampu untuk keluar dari persoalan. Tidak mampu keluar dari masalah. Mengharapkan kekuatan manusia adalah mustahil. Sebab semua orang pun mengalami hal yang sama. Itulah sebabnya tidak ada jalan lain selain pertolongan yang datang dari atas. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah sempurna. Dan apa yang diharapkan oleh Tuhan dari kita, supaya kita mengalami pemulihan dari hidup yang penuh dengan tindisan, pemulihan dari hidup yang penuh dengan tekanan, pemulihan dari hidup yang penuh dengan pergumulan. Tidak lain adalah keberserahan diri. Di tengah situasi yang sangat menekan saat ini, tidak ada jalan lain bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan untuk meletakkan seluruh kehidupan kita di bawah otoritasnya. Hidup ini, saudara-saudara, tidak berada pada genggaman kita. Segala harapan kerinduan untuk meraih yang terbaik di masa depan tidak terletak pada hikmat dan kekuatan kita. Dan apapun yang kita mimpikan untuk menikmati hidup yang bahagia di hari esok tidak ditentukan
oleh seberapa banyak harta yang melekat pada dirimu. Sebab semua itu tidak mempunyai arti di tengah-tengah keadaan yang sulit sekarang ini. Itulah sebabnya tidak ada jalan lain bagi kita selain meletakkan seluruh hidup kita untuk dikendalikan oleh Tuhan yang mengatur waktu dan masa. Tidak ada jalan lain selain kita memberikan seluruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan, supaya Ia yang mengatur segala perputaran waktu dan masa akan menyatakan apa yang terbaik bagi orang yang berserah kepadanya. Percaya saudara-saudara, Tuhanlah yang mengendalikan keadaan, dan karena itu Dia jugalah yang mengendalikan hidupmu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang singkat kami bersama-sama menggumuli akan firman-Mu. Betapa kami ada dalam situasi yang sama seperti dialami oleh Israel di Babel. Kami adalah orang-orang yang pincang dalam segala segi kehidupan. Kami adalah orang-orang yang sudah terbuang jauh dari harapan hidup yang baik. Kami adalah orang-orang yang lemah dan yang telah diaibkan oleh wabah ini, sehingga tidak ada jalan lain bagi kami selain mengharapkan kuasa dan pertolongan yang bersumber daripadamu. Dan ketika Tuhan berkenan atas hidup kami, kuasa apapun dalam dunia ini tidak akan dapat merintangi kami untuk menikmati indahnya hidup bersama dengan Tuhan di hari esok. Kiranya firman-Mu ini semakin meneguhkan iman jemaat-Mu di tengah-tengah keadaan yang sulit sekarang. Bahwa Engkaulah yang mengatur keadaan, Engkaulah yang mengendalikan waktu dan masa, dan hidup masa depan setiap umat-Mu ada di dalam genggaman-Mu. Karena itu mari ya Tuhan, nyatakan kepada setiap mereka kasih berkat dan rahmat-Mu yang melimpah menurut ukuran kasih karunia-Mu. Karuniakan kepada mereka segala yang mereka perlukan dalam menjalani hidup, terlebih kekuatan iman untuk melangkah, berjuang menghadapi segala persoalan. Dalam satu keyakinan bahwa di setiap persoalan yang ada, Tuhan senantiasa beserta dengan mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba memohonkan berkat-Mu untuk kekasih-kekasih kami yang boleh merasakan rahmat yang terindah dalam hidup, yakni karunia kehidupan lewat pertambahan usia. Hamba berdoa untuk Ibu Erlina Limbu atau Mama Firly, yang Tuhan berkati pertambahan usia untuk hari ini. Nyatakan kasih-Mu untuk perjalanan ke depan dalam segala karya usaha dan dalam keluarga. Pun demikian buat kekasih kami, Ibu Kristiani Sinta Welem atau Mama Kenan. Kiranya Tuhan yang akan mengaruniakan hikmat, kekuatan dan sehat badani dalam perjuangan untuk menata kehidupan dan meraih masa depan. Memberkati dengan hikmat-Mu dalam menuntun anak kekasih Kenan yang dalam tumbuh kembangnya bersama dengan suami kekasih Welem, Papa Kenan. Terima kasih Bapak, hamba berdoa untuk Arya Fernando, yang juga Tuhan karuniakan pertambahan usia.
Dan setiap anak-anak Tuhan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, kasih dan rahmat-Mu kiranya dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga, hamba berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan akan melawat dan memulihkan keadaan mereka. Tuhan memberkati proses pemulihan kekasih kami Bapak Victor Mangumah. Pun demikian kekasih kami Bapak Eki Tandilino, kekasih kami Bapak Jonathan Sampetoding, Audi Mantiri, Jenny Papa Puasa, pun demikian Ibu Alfrida Paimbonan, dan masih begitu banyak anak-anak Tuhan yang dalam kelemahannya, kiranya dikuatkan oleh Tuhan sendiri dan dipulihkan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk opa, oma, bagi mereka yang sudah lanjut usia, tutup bungkus di dalam kuasa-Mu, selamatkan mereka dari segala mara dan bahaya. Anak cucu umat-Mu Tuhan berkati dalam perjuangan dan masa depan mereka. Hamba berdoa untuk anak-anak muda-Mu, kekasih-kekasih Tuhan, buat cali yang setia di dalam mengangkat tanggung jawab untuk live streaming ini, kiranya diberkati dalam hidup dan masa depan, dan nama Tuhan dimuliakan di dalam hidupnya. Pun demikian, buat saudara kekasih Pina, Tuhan terus berkati di dalam perjuangannya, di dalam meraih masa depannya. Kami berdoa buat kekasih kami Isa di dalam tanggung jawab untuk mengangkat segala tugas yang Tuhan percayakan kepadanya, menata pelayanan sekolah minggu bersama dengan semua teman-teman yang lain yang telah memberikan waktu mereka, pikiran mereka, tenaga mereka untuk pelayanan. Dilapangkanlah kiranya segala berkat kasih karunia-Mu di dalam kehidupan mereka, di dalam karya dan pekerjaan mereka, bahkan yang sedang mencari pekerjaan, dilapangkan jalan bagi mereka untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Buat Oki, Tuhan berkati, pun demikian buat Ita Paseru, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati hamba-Mu di dalam tanggung jawab pelayanan, terlebih di dalam mempersiapkan diri melayani umat-Mu pada hari esok. Memberkati istri hamba-Mu di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan, dan juga kebersamaan di dalam mengemban tanggung jawab mengarahkan kehidupan anak-anak. Memberkati Ade di Samarinda, pun demikian Diel, kiranya dilapangkan jalan bagi mereka untuk meraih masa depan. Dan buat anak kekasih Epi yang pada hari Senin nanti akan mendaftarkan diri untuk lanjut pendidikan di tingkat SMA, lapangkan jalan baginya ya Bapa. Diberkatilah Ita dan Geri di dalam tugas, di dalam segala harapan. Diberkati seluruh kaum keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kami, dimanapun mereka berada. Lindungi setiap anak-anak Tuhan yang setia untuk mendengarkan siaran ini. Diberkatilah dengan limpah kasih karunia daripada Tuhan, sehingga hidup mereka senantiasa penuh dengan syukur. Jaga pelihara kami malam ini Tuhan, biarlah kami dapat beristirahat dengan penuh damai. Persiapkan hati kami, diri kami, seluruh kehidupan kami, untuk menyambut hari esok dalam sebuah perayaan ibadah, menikmati persekutuan bersama, sekalipun melalui live streaming. Inilah doa kami Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri menanti berkat daripada Tuhan. Kita mengangkat pujian segala benua dan langit penuh. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati benar, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, satu hal yang perlu saya tekankan, letakkanlah seluruh harapmu hanya kepada Tuhan. Tetaplah percaya bahwa hidup kita ada di dalam genggamannya. Percayalah bahwa Tuhanlah yang mengendalikan seluruh keadaan yang ada, dan Ialah yang akan memberikan yang terbaik bagi orang yang terus berharap kepadanya. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita untuk terus melangkah meraih masa depan. Dan kiranya kasih Tuhan melingkupi kita sepanjang peristirahatan malam ini. Tuhan Yesus memberkati.